Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mandiri pada mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus komoditi unggalan ubi kayu daerah tempat tinggal di Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Nah, yang melatar belakangi saya memilih studi kasus di daerah asal yaitu karena daerah Mekarwangi sendiri merupakan penghasil utama tanaman singkong di Kecamatan Tanah Sareal. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 235 hektar. Ini dari data monografi Kelurahan Mekarwangi tahun 2020. Sehingga dari kajian teoritis tersebut penulis ingin melihat, mencari tahu serta menemukan gagasan dari usaha tani tanaman singkong milik para petani di Mekarwangi. Sebagai bagian dari tujuan penulis melakukan praktikum mandiri pada mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Untuk hasil praktikum yang akan saya jelaskan ini ada satu poin, yaitu pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan serta biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Untuk itu mari kita simak pemaparan yang akan saya jelaskan. Selanjutnya ada tabel 1 yang menjelaskan bahwa kesimpulan hasil wawancara dengan petani ubi kayu. Di sini saya buat tabel karena supaya para pembaca juga dapat mengerti dan memahami secara keseluruhan dalam konsep yang akan saya bahas. Di sini nama respondennya itu Bapak Yusuf Abdullah. Nah, dari hasil wawancara didapatkan bahwa pemahaman petani bahwa di daerah Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ini pada prinsipnya sangat paham sebenarnya terhadap kondisi fisik dan juga kesuburan tanahnya. Hal ini dapat dilihat dari praktek pengolahan tanah yang dilakukan beberapa waktu lalu di lokasi tersebut. Nah, untuk petani setempat berusaha sebenarnya semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik pada lahan dan juga tanamannya. Nah, dalam melakukan pengolahan tanah, petani ini memiliki tahapan dalam mengolah tanah. Adanya perbedaan dalam tahapan pengolahan tanah ini tidak sampai merubah pola pengolahan tanah yang ada. Perbedaan pengolahan tanah disebabkan karena perbedaan ketersediaan air yang ada pada kawasan yang berbeda. Nah, yang kedua ini ulasan singkat dari hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Abdullah. Kalau saya menanam singkong secara tumpang sari dengan tanaman sayuran, hasilnya tidak banyak, tidak seperti kalau ditanam secara monokultur. Selain itu, sayuran yang saya tanam tidak bagus kualitasnya, dengan demikian sayuran yang saya tanam tersebut tidak laku di pasaran. Nah, dari sini mengapa Bapak ini menggunakan mengambil tanaman ubi kayu atau singkong, karena dalam kesesuaian lahan itu sangat cocok sekali, dan juga untuk sayuran daun-daunan Bapak ini tidak menanamnya karena hasil yang mereka dapat kurang memenuhi kebutuhan dan mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga ini untuk saat ini tidak ada lagi proses pengolahan tanah pada tanaman singkong karena tahap ini hanyalah perawatan tanaman dan menunggu hasil panen para petani. Jadi pada saat saya melakukan praktikum kemarin itu tidak ada satupun petani yang siap untuk mengolah tanah kembali. Untuk saat ini mereka fokus dalam perawatan tanaman dan juga membiarkan tanaman hingga panen. Dan pada saat saya mengkaji praktikum ini dalam pengolahan tanahnya itu pada bulan November, dan sekarang sudah
waktunya untuk perawatan tanaman. Berikut ini adalah dokumentasi dalam pengolahan tanah. Nah, di sini ada foto-foto terlihat jelas bahwa dalam pengolahan tanah ini masih menggunakan tenaga manusia dalam mengolahnya. Dan untuk praktik pengolahan tanah yang sudah saya bilang tadi, untuk saat ini tidak ada, jadi hanya dalam konteks perawatan tanaman. Dalam kegiatan praktikum konservasi tanah dan air ini, saya ingin melengkapi hasil praktikum dengan memperhatikan kesiapan alat serta bahan yang diperlukan pada saat di lapangan, disertai juga dengan menyusun laporan praktikum. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu laptop, handphone, alat tulis sebagai alat praktikum. Selanjutnya dalam praktik yang digunakan seperti berbagai sumber kajian, literatur, data sekunder baik dari monografi Kelurahan Mekarwangi dan juga Badan Pusat Statistik serta literatur baik dari buku maupun juga dari internet. Untuk selanjutnya ada analisis pendapatan usaha tani. Bisa dilihat dari layar kaca bahwa tersaji tabel 2 yang akan saya jelaskan analisis pendapatan pada budidaya singkong. Ini adalah biaya usaha tani dari salah satu petani yaitu Bapak Yusuf Abdullah. Kenapa saya memfokuskan beliau untuk saya wawancarai dan juga saya kaji, itu karena saya ingin memfokuskan aja dengan satu tujuan, karena untuk melihat dari petani-petani di Mekarwangi sendiri itu hampir sama menurut beliau, yaitu Bapak Yusuf, karena hampir seluruh petani itu dalam pendapatan usaha taninya itu kurang lebih seperti ini. Nah, adapun hal tersebut di sini untuk total biaya produksi itu didapatkan sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan dari perhitungan penerimaan usaha tani rata-rata produksi per hektar yang dihasilkan usaha tani singkong sebesar 31 juta dikalikan dengan harga umbi basah yaitu 1.500 per kilo, maka diperoleh penerimaan sebesar 47 juta per hektarnya. Yang kedua yaitu keuntungan atau laba. Nah, keuntungannya ini berkisar antara 30 juta. Selanjutnya untuk RC rasio ini didapatkan yaitu 2,84. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan biaya 1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar 2,84, sehingga dapat disimpulkan bahwa dikatakan usaha menguntungkan nilai RC lebih besar dari 1. Semakin besar nilainya, tingkat keuntungan yang diperoleh semakin tinggi. Selanjutnya yaitu ada bahasan tentang curahan dan juga efisiensi tenaga kerja. Nah, sebelumnya harus kita tahu bahwa apa sih manfaat menghitung curahan tenaga kerja pada usaha tani singkong ini? Karena kebutuhan akan tenaga kerja petani untuk usaha tani singkong dapat dilihat dari rata-rata kepemilikan lahan, sehingga di Mekarwangi memiliki 1,5 hektar. Dalam hal ini, pengolahan tanah lah hal yang menjadi titik fokus penulis atau saya pribadi menjadi pembahasan dari keberlanjutan kegiatan budidaya singkong ini. Nah, dari hasil wawancara serta perhitungan saya sajikan dalam tabel 3 ini yang ada di gambar atas. Nah, ini adalah rata-rata curahan tenaga kerja petani pada usaha tani singkong. Yang pertama ada olah tanah, jumlah HOK-nya itu 12,5. Yang kedua ada pembuatan guludan
jumlah HOK-nya yaitu 3,75. Yang ketiga adalah penanaman, jumlah HOK-nya adalah 1,876. Sehingga berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata curahan tenaga kerja petani pada usaha tani singkong sebesar 18,21125. Selanjutnya untuk efisiensi tenaga kerja pada usaha tani ini bisa dilihat di bawah ini, di bawah gambar kedua ini, yaitu untuk produktivitas efisiensi tenaga kerja didapatkan hasil sekitar 198.620,68 per hektarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.